mereka yang gagal dilantik. Lagi senang-senangnya ya, gak jadi dilantik. Kasihan, kasihan. Gayanya sudah petenteng-petenteng pada saat menuju Kertanegara sambil melambaikan tangan. Tapi pada akhirnya mereka kena prank. Penjilat ini memang betul-betul kena sial. Kalau tahu begini, lebih baik berada di posisi Ngabalin yang dari awal memang tidak dipanggil oleh Pak Prabowo. Dan pada akhirnya Ngabalin jadi sales rokok sekarang. Makin lucu para penjilat-penjilat Mulyono. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu langsung saja kita lanjut ke videonya seperti apa dan semoga sahabat-sahabat terhibur. Apa? Kata mama, Ngabalin. kalau nggak ada orderan pulang aja, bantuin nyuci piring. Malu lihat tetangga. Anjir. Rokok sehat tentram untuk Indonesia Raya. Ente baca dong di sini. Ini racikan anak negeri. Bang Ali baru rasa. Ternyata Pak, kata mama, kalau nggak ada orderan pulang aja, bantuin nyuci piring. Enak. Malu lihat tetangga. Diketahui. Ya, Mulyono KW. ini mengejutkan. Saya kaget. Biasanya dari bandara ke rumah itu hanya 15 menit. Sekarang itu 3,5 jam. 4 jam. Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat atas sambutannya, atas dukungannya. Pak Mul. Saya kan sudah bilang, saya mau tidur. Ya. Kasih Pak Jokowi, terima kasih karena Bapak sudah Sarkas anti dinasti dan politik oligarki. Sampai nggak ada satupun keluarga Bapak yang dapat jabatan Pak. Terima kasih atas sistem pendidikan kita yang semakin maju karena dipimpin Bapak selama 10 tahun. Dari sistem zonasi sampai kenaikan uang kuliah yang sangat-sangat membantu kami Pak. Makasih Pak sudah melakukan penguatan KPK sehingga angka korupsi berkurang bahkan hampir hilang. Terima kasih Bapak juga sudah sangat serius menyusut tragedi Kanjuruhan dan KM50 sehingga pelakunya dipenjara dan diadili. Pelanggaran HAM berat hilang dari bumi pertiwi berkat Bapak. Belum lagi kesuksesan mengelola APBN, lepas dari ketergantungan dari utang Cina, kebebasan bersuara dan anti kriminalisasi buat yang mengkritik kebijakan Bapak. Bapak juga nggak kayak teman saya yang habis ngutang terus ngilang. Bapak udah berhasil lunasin utang negara 8.000 teh. Apalagi urusan nurunin harga BBM, tarif listrik, sama sembako. Sampai kita ini masyarakat bahagia bener. Dan jarang banget kita nemu. Saya yang selalu mengatakan Kasih paham Bang, kasih turunkan paham. Jokowi dan adili Jokowi. Kalau saya perlu menjawab pertanyaan Anda, kagak pernah saya menikmati jalan tol karena saya orang kecil, orang kampung. Jadi saya nggak pernah menikmati jalan tol. Mungkin Anda ya, tapi kalau merasakan BBM naik, oh iya, saya yang setiap harinya menggunakan BBM sampai 6 liter, itu dampaknya terasa sama saya. Merasakan harga pokok naik,
tentu benar merasakan hutang sampai setinggi langit sekarang. Merasakan karena dampaknya ke masyarakat, bukan ke pemerintah. Pemerintah enak makan sama daging, fasilitas disediakan oleh masyarakat, nggak pernah merasakan. Mau melakukan apapun mereka nggak merasakan. Masyarakat yang jadi korban. Kalau Anda selalu membangga-banggakan jalan tol, kereta cepat lah, siapa yang menikmati? Tidak semua menikmati. Oke, jadi belajarlah, kalian berotak. Belajarlah kalian Akal berotak. sehat Anda itu dipakai. Jangan terlalu terus-terusan dungu, nggak membuka mata hati kalian. Oke, jadi dari saya cukup sekian. Terima kasih. Halo Jokowi, kalau kerja Anda bagus, tak perlu pemolesan. Gerombolan pasar saat ini sedang sibuk menyebarluaskan materi tulisan dan konten video yang berisi sanjungan tentang keberhasilan Presiden Jokowi. Proyek ini sangat masif, melibatkan semua kementerian dan pemerintahan daerah. Mereka melakukan operasi pencitraan skala besar, dilakukan sejak seminggu terakhir hingga 20 Oktober pada hari Jokowi selesai masa jabatannya. Di semua platform medsos saat ini beredar tagar "Terima kasih Jokowi". Berbagai video pun diunggah di mana-mana. Macam-macam narasi tentang kehebatan Jokowi, tentang kepemimpinan dia yang dikatakan inspiratif, selalu tenang, dan diam meskipun dihina dan difitnah. Pokoknya, menurut kampanye pemolesan ini, Jokowi adalah presiden yang terhebat. Dia meninggalkan warisan pembangunan yang luar biasa dahsyat. Belum pernah presiden-presiden terdahulu melakukan ini, apalagi dalam skala seperti yang sedang dilakukan. Mengapa Jokowi merasa perlu melakukan pemolesan pada akhir masa jabatannya? Sederhana saja jawabannya, bahwa itu menandakan pekerjaan yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun ini tidak diyakini oleh dia sendiri sebagai hasil kerja yang baik. Kalau prestasi Jokowi bagus, pastilah dengan sendirinya akan diakui publik. Tidak perlu ada operasi pemolesan, tidak perlu ada kampanye besar-besaran untuk mengatakan kepada rakyat bahwa hasil karya Jokowi hebat. Kalau kerja dia bagus, tidak perlu ada orkestrasi dan rekayasa informasi yang muluk-muluk. Biarkan rakyat yang menyimpulkan. Yang baik pasti dikatakan baik, yang hebat pasti tidak bisa dibantah. Tetapi kenyataannya, hasil kerja Jokowi hanya sebagian kecil saja yang berdampak positif bagi rakyat. Di antaranya adalah bansos menjelang pemilu, lempar-lempar kaos oblong, t-shirt, dan bantuan-bantuan alat pertanian yang kemudian ditarik kembali setelah dilakukan foto-foto penyerahan. Yang lain apa? Apa yang bisa diandalkan? Utang negara menggunung setinggi 8.500 triliun. Impor beras, daging, kedelai, bahkan buah-buahan pun tak bisa diatasi. Paling-paling hasil kerja Jokowi yang pantas dibanggakan termasuk membangun jalan tol dan kereta api cepat. Sayangnya kedua sarana ini tak berguna bagi rakyat jelata. Karena banyak hasil kerja yang tidak bermanfaat itulah, maka Jokowi perlu bantuan operasi pemolesan. Tujuannya adalah agar publik terkecoh dan mengakui kehebatan Jokowi. Jika apa-apa yang dikerjakan Jokowi dirasakan berguna, tidak mungkinlah rakyat tutup mata. Kalau bicara soal legasi atau warisan, bisa dipastikan yang akan dikenang rakyat adalah kesewenangan Jokowi. Tindakan dia yang suka-suka, pelanggaran konstitusi, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, dan hal-hal buruk lainnya. Tak cukup halaman tulisan ini untuk merinci kesewenangan Jokowi. Cukuplah kita katakan seperti ini: halo Jokowi, kalau kerja Anda bagus, tidak perlu pemolesan. Ya, betul. Kalau kerja Bapak Jokowi bagus dan terbilang sukses, tidak mungkin adanya pemolesan sampai menggunakan anggaran negara untuk bagaimana agar nama Jokowi ini dinilai sukses oleh rakyat Indonesia. Tetapi sayangnya semua itu diketahui oleh Tempo, diketahui oleh netizen, bahwa Projo, para pengikut-pengikut Jokowi berusaha untuk memoles keburukan-keburukan nama junjungannya agar terlihat baik, agar terlihat bagus, agar terlihat sukses di mata rakyat Indonesia. Nah, sahabat-sahabat, saya kira apa yang menjadi komentar-komentar netizen ini sangat cerdas, sangat luar biasa, dan tentunya menghibur
bukan hanya sekedar lucu, tapi mampu mencerdaskan kita semua yang mendengarkan, membuka fakta-fakta yang sebenarnya bagaimana buruknya kepemimpinan Pak Jokowi. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya tidak panjang lebar dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga sahabat-sahabat terhibur dengan apa yang saya sajikan di video awal tadi dan juga ada manfaat dari setiap video yang saya upload. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.